Kami, Pak Tritamtomo, menyampaikan akan ada yang luar biasa didatangkan ke kami. Ini di luar kemampuan kami. Kami tidak mengira kalau ada Kiai Kondang yang dikenal di seluruh Indonesia dan mungkin juga di Asia, Bapak Kiai Haji Abdul Somad, yang memang dalam keseharian beliau akan memberikan ceramah pada semua umat Islam di Indonesia. Dan untuk ini kami berikan kesempatan, kami tidak menunggu kakak kami dulu Pak, karena nanti takut dur. Kami berikan kesempatan pada Bapak Kiai Haji Abdul Somad untuk memberikan tausiah pada kita sekalian. Demikian kami serahkan waktu dan tempat pada beliau. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait, Sahibul Hajat, Bapak Bambang Hendarso beserta ibu dan seluruh keluarga. Yang saya hormati, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Zain Zarnuji. Insyaallah semua yang hadir ini adalah manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kata ahli hikmah, kalau duduk bersama ulama satu saat saja itu sama dengan membaca buku satu perpustakaan. Jadi kalau Bapak Ibu mau baca buku satu perpustakaan sulit, karena satu buku aja kita sudah ngantuk. Tapi duduk bersama Kiai Zarnuji sejenak tadi, itu berarti kita sudah baca buku dari Spanyol sampai ke Tobrustan. Karena beliau kutip Imam Qurtubi. Qurtubi itu Cordova, sekarang Andalusia, Spanyol. Kalau saya sebut Andalusia banyak mahasiswa saya tidak tahu. Tapi kalau saya sebut Real Madrid, Barcelona, itu Spanyol Pak Ustaz. Imam Al-Qurtubi, Qurtubi diambil dari kata Cordova, Cordova sekarang terletak di Spanyol. Yang dulu pernah 700 tahun masanya umat Islam jaya di sana. Tapi kemudian hari berganti, musim berubah, karena Islam tidak diwariskan di tengah keluarga, akhirnya hilang. Jadi apa yang hari ini saya lihat di depan mata saya adalah salah satu cara supaya anak cucu kita dapat mewarisi Islam nenek moyangnya, tidak hanya darahnya, biologisnya, tapi juga ilmunya. Maka apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu pada hari ulang tahun pernikahan dengan pengajian, sebenarnya ingin mengajak supaya anak cucunya juga di masa depan melakukan hal yang sama, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena anak cucu kita mengikut apa yang kita lakukan. Kalau kita lakukan hari ini mengaji, diundang ustadz, ada solawatan, insya Allah mereka akan meniru itu. Dan kata Nabi, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, dan orang yang melakukan setelah dia terus sampai ke masa keturunannya 20-30 tahun akan datang, anak cucu Bapak akan melakukan perbuatan yang sama, maka mengalirlah pahalanya kepada kita baik hidup maupun sudah meninggal dunia. Ini cara mengajar. Cuman bedanya kiai mungkin mengajar dengan kitab, ustadz berceramah, khutbah, tapi Bapak dengan membuat action langsung, maka ini akan ditiru oleh anak cucu di masa akan datang. Ketika Nabi Muhammad SAW sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, Nabi melihat orang Madinah itu tidak makan, tidak minum, puasa. Nabi bertanya, ayu yaumin hadha, hari apa ini? Orang Madinah menjawab, hadha yaumun azim, ini hari yang besar. Najjallahu fihi Musa, hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Fasamahu, lalu kemudian Nabi Musa bersyukur kepada Allah,
dengan beribadah pada hari itu karena Allah sudah menyelamatkannya dari kejaran Fir'aun. Maka kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, itulah dalil boleh mengulang suatu perbuatan yang sama diulang-ulang setiap tahun karena mensyukuri nikmat pada hari tertentu. Dan saya yakin kita sampai tahun ini, tahun depan pun tetap mensyukuri nikmat selamatnya Nabi Musa itu dengan ibadah Asyura 10 Muharram. Padahal peristiwanya sudah terjadi 3000 tahun yang lalu. Begitu juga dengan hari ini. Peristiwanya sudah terjadi 43 tahun yang lalu. Tapi tetap diulang-ulang setiap tahun sebagai syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan syukur ini semakin ditambah Allah nikmat-nikmatnya insyaAllah. Karena janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur maka akan aku tambah nikmatku. Tadi di jalan saya biasanya bertanya kepada tim, kita mau kemana, kemudian masjid apa, tabligh akbarnya acara apa. Jadi saya tanya, jadi ini acaranya apa? Kita silaturahim saja Pak Ustadz ke rumah Pak Bambang beserta keluarga. Acaranya apa? Ulang tahun pernikahan. Masya Allah. Saya senang acara ulang tahun pernikahan, acara selamatan, karena di dalam acara itu tentu banyak hikmah-hikmah yang dapat dipetik. Saya pikir saya datang di awal, jadi saya bisa dapat dengar cerita Sohibul Hajat, Sohibul Bait, bagaimana beliau mengharungi rumah tangga, bisa bertahan sampai 43 tahun lamanya. Tapi saya pikir, andai pun saya tak dapat mendengar, saya berharap ke depan hendaknya ditulislah dalam sebuah buku, sehingga anak cucu, sahabat kerabat dapat melihat dan membaca. Karena kata orang-orang soleh, menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Dari mana kita bisa tahu Imam Syafi'i? Dari mana kita bisa tahu Imam Nawawi kalau bukan tulisan-tulisan, coretan-coretan yang awalnya mungkin sederhana, tapi di masa akan datang menjadi sesuatu yang luar biasa. Oleh sebab itu, buku biografi mungkin tidak di ulang tahun pernikahan yang ke-43, mungkin yang ulang tahun emas yang ke-50 insya Allah. Artinya apa? Karena banyak yang tak tertulis di dalam buku, tidak tertulis ditorehkan oleh tinta di atas kertas, tapi dalam pengalaman hidup yang amat sangat berharga. Setiap orang punya pengalaman pribadinya masing-masing, dan betapa banyak pengalaman itu hanya seperti debu dihembus angin, tak dapat diulang kembali. Tapi begitu bisa kita baca ulang, maka manfaatnya luar biasa dan menjadi amal jariah. Kalau Nabi pernah berkata, manusia mati dalam Sahih Muslim, idza matal insan, kalau dia sudah mati meninggal dunia habis amalnya, tapi ada di antara yang tetap mengalir, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Mungkin Bapak Ibu bukan ustadz, bukan kiai, tapi pengalaman hidupnya bermanfaat, dapat dinikmati orang banyak. Maka tulisan-tulisan, coretan-coretan kecil diedit oleh editor yang baik akan menjadi buku yang luar biasa. Itu menjadi pengalaman yang berharga, ditulis dengan tinta emas, orang lain membacanya, dapat diambil iktibar pelajaran, itu juga lebih daripada tausiah dan ceramah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mensyukuri nikmat sampai 43 tahun lamanya diulang terus menerus, sampai kapan? Sampai akhirnya manusia itu tidak lagi dapat mengucapkan kata-kata dengan lisan, dengan lidahnya, karena ruh sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ruh tidak disebut mati, karena dia hidup ketika di alam arwah, hidup ketika di alam rahim, hidup lagi ketika di alam dunia, hidup juga lagi ketika di alam kubur, alam barzakh, dan akhirnya pun dia hidup juga di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu ketika melihat saya tadi, sepertinya kita sudah pernah bertemu Ustadz Abdul Somad. Padahal kita tidak satu kampung, kita tidak satu sekolah. Di mana kita bertemu? Hadisnya sudah dibacakan Kiai, al-arwah junudum mujannadah. Ketika itu ruh kita sudah berjumpa di alam arwah. Kalau dulu pernah berjumpa, bertatap muka, bersahabat, lalu kemudian lupa, karena memang nama dia manusia, diambil dari kata nasia, artinya lupa. Lupa dulu pernah berjumpa, tapi ketika bertatap muka nampak lagi,
maka terbayang, oh dulu ternyata kita pernah berjumpa, hari ini dijumpakan lagi di alam yang nyata. Dulu berjumpa ketika masih roh, belum ada kuku, belum ada tulang, belum ada darah. Akhirnya dipertemukan kembali di dalam majelis yang baik, bersama orang baik, di tempat yang baik. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan kebaikan-kebaikan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tadi perasaan saya sudah melihat Pak Tri, sekarang melihat sekali lagi. Rupanya wajah mereka mirip. Kakak beradik. Masya Allah, tabarakallah. Tadi pertama datang saya lihat seperti Pak Tri, sekarang saya lihat sekali lagi. Masya Allah. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang hendak dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah menyambung tali silaturahim. Maka hari ini kita sebenarnya majelis memanjangkan umur dan memurahkan rezeki, mudah-mudahan senantiasa dalam keberkahan insyaallah. Hanya saja momennya macam-macam, ada dikemas dalam acara ulang tahun pernikahan, ada di acara sholawatan, ada tahlilan, ada maulidan. Itu sebenarnya isinya di dalam adalah silaturahim. Jadi kalau ada orang mengatakan orang barat itu Pak Ustadz rezekinya melimpah ruah padahal dia tidak pernah silaturahim, mereka silaturahim juga, hanya saja kemasannya tidak disebut silaturahim. Mereka menyebutnya family gathering, mereka menyebutnya network, mereka menyebutnya coffee morning, minum kopi pagi-pagi. Tapi sebenarnya isi di dalamnya adalah cerita. Hari ini sejak majunya multimedia, telekomunikasi, Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, silaturahim kita rusak. Kita tidak lagi berjumpa bertatap muka, hanya melihat layar saja. Dan layar ini penuh dengan tipuan. Melihat di layar sehat walafiat, wajahnya cerah, rupanya ketika jumpa pucat pasi. Tapi hari ini alhamdulillah saya diajak bertemu bertatap muka. Bila selama ini dengan Pak Tri Tamtomo dan Ibu beserta keluarga, hari ini ternyata keluarga lebih besar, lebih banyak, bertemu pula dengan kiai, dengan guru-guru. Maka kalaulah acara-acara seperti ini terus diperbanyak, maka sesungguhnya kita sedang memperbanyak turunnya barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah kita yang didatangi diisi dengan solawat, diisi dengan ceramah, dibacakan ayat-ayat Al-Quran. La taja'alu buyutakum kubura. Jangan jadikan rumah kamu kuburan, karena tidak ada ayat-ayat di dalamnya. Hari ini Masya Allah, tabarakallah. Pelajaran yang dapat kita ambil bahwa silaturahim, silatu menyambungkan, silatu mengeratkan, silatu mengikatkan. Rahim, mohon maaf, kantong tempat janin dalam perut ibu, yang bukan diambil dari bahasa Indonesia. Kata Allah dalam hadis qudsi, Ana Rahman, aku ini Rahman. Syaqaqtur rahim wa ja'altu lahu isman min ismi. Rahim itu diambil dari namaku. Sehebat-hebatnya laki-laki, tidak ada anggota tubuhnya ini yang diambil dari Asmaul Husna. Tapi perempuan ada satu anggota badannya diambil dari Asmaul Husna, yaitu rahim. Sebagaimana janin yang tenang, adem, ayem dalam kasih sayang Allah, begitulah dia berada dalam rahim. Dan ketika keluar dari rahim, itulah baru dia gelisah, kepanasan, kedinginan. Tapi begitu indahnya rahim. Keluarlah dari rahim satu ibu, pindah ke rahim yang banyak sekali, dan putus silaturahim itu. Dan hari ini disambungkan lagi dalam sebuah majelis silaturahim. Mamin muslimnya ini ada dua orang muslim, yaltiyaqiyani, dia berjumpa bertatap muka, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, maka Allah mengampunkan dosa-dosanya. Silaturahim sudah terjalin, tangan sudah tersambut,
Kemudian datang pula senyuman di bibir. Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sedekah. Kemudian pula mendapatkan wejangan, setawar sedingin kata orang Melayu, penawar luka, pengobat batin. Hati yang risau tidak bisa diobati dengan materi, karena materi hanya sampai ke lambung, ke perut. Hati yang tenang hanya dapat ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalbul mu'min, hati orang beriman, baina asabi'ir rahman, antara kuasa kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menenangkan hati? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir, mengingat Allah, hati menjadi tenang. Tapi kadang karena dosa kita banyak, hijab dinding kita dengan Allah itu terlalu tebal, maka kita perlu bersama orang-orang baik. Makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, wa kunu ma'as shadiqin, hendaklah kamu senantiasa bersama orang-orang yang shadiq, orang-orang yang jujur. Itulah mengapa kita mendekatkan diri pada kiai, pada ustadz, pada alim ulama, karena saya tidaklah bersih, banyak silap, banyak dosa, maka selalu mendekatkan kepada para habaib, kepada para kiai. Keluarga mesti didekatkan pada ulama. Alhamdulillah, bapak beserta ibu, anak, cucu, keluarga dekat dengan Kiai Haji Muhammad Zain Zarnuji, sehingga didekatkan dengan ulama, mendengar kajian, bersilaturahim, bertemu dengan santri-santri. Dengan dekatnya dengan ulama itu ada benteng, ada kekuatan. Sekarang kita melihat ada orang tidak dekat dengan ulama, sehingga ketika datang kajian macam-macam di internet, dia tidak punya pegangan. Kalau kita punya pegangan, berakar ke bawah, berpucuk ke atas, kencang anginnya, pohon tidak akan tumbang. Tapi hari ini kita lihat ada pohon yang tidak berakar, tidak berpucuk. Kemana air pergi, ke situ dia akan hanyut. Namanya tanamannya enceng gondok. Nah, oleh sebab itu, apa saja yang ada di internet dia telan bulat-bulat, tidak lagi ada filter. Tapi kalau kita ada kiai, ada guru, maka ketika kita bingung kita tanya, Pak Kiai, saya dapat pengajian katanya begini. Ustadz ini mengatakan katanya kalau sholat itu baca Allahumma ba'id. Sementara dengan Kiai selama ini Allahu Akbar kabiro. Gimana ini Pak Kiai? Kata Pak Kiai, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, hadisnya sahih. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira, diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab, hadisnya juga sahih. Bahkan ada 7 hadis lagi, 9 tentang iftitah. Kalau begitu kita selama ini baru baca 2 saja. Iya, ada 7 yang belum kita baca, sehingga menenangkan hati. Tapi kalau kita baca sendiri, pahami sendiri, apalagi yang lebih mengerikan, tafsirkan sendiri, nyasar sendiri. Na'udzubillah. Alhamdulillah kita punya kiai, kita punya alim ulama, sehingga ada sesuatu yang mengganjal dalam hati kita bisa bertanya. Fas'alu ahla dzikri, nanyanya kepada orang berilmu. Sekarang orang kalau dia terbentur dalam sesuatu, nanyanya ke siapa? Dia punya kiai juga di rumah, namanya kiaigoogle.com, yang tak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Google itu apapun kita tanya dia tunjukkan. Tolong tunjukkan di mana alamat masjid, dia tunjukkan. Tolong tunjukkan di mana tempat dugem, dia tunjukkan juga. Karena dia tidak tahu mana hak, mana batil, apapun yang kita tanya dia tunjukkan. Oleh sebab itu maka pesan Allah SWT, wa kunu ma'as shadiqin. Artinya tidak cukup hanya takwa, harus berjamaah. Dan hari ini kita sudah berjamaah. Jamaah kita macam-macam, dari multi komunitas. Ada jamaah kita seagama dengan kita, ini disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Tapi kita terdiri dari negara Kesatuan Republik Indonesia, ada Hindu, ada Buddha yang paling tua, setelah itu datang Islam, setelah itu datang Kristen, Katolik, Protestan. Kita pula diikat dengan negara Kesatuan Republik Indonesia, ukhuwah wataniyah. Hari ini kita dikumpulkan di majelis ini. Saya mohon maaf, terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga besar, bapak, ibu semuanya. Saya datang diminta untuk menyambung silaturahim, tapi kemudian diberikan pula kesempatan untuk memberikan sepatah 2 patah kata, dan saya kira sudah berpatah-patah lebih banyak dari. Untuk itu hanya Allah saja yang dapat membalas. Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik pada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu tidak sanggup membalasnya, fad'ulahu, doakan dia.
Doanya pun diajarkan Nabi, jazakumullahu khairal jaza. Semoga Allah memberikan balasan sebaik-baik balasan insyaallah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesilapan. Waffaqanallah lima yuhibbuhu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.